Selamat datang di acara Kaos Kaki Ajaib Berhadiah. Bersama lagi dengan saya, Cak Ketupat. Mohon maaf suara yang bagus ini. Baik, sebelum kita mulai kuis kali ini, kita kedatangan dua kontestan yang sangat mantap dan mantul. Oke, baik, langsung saja mari kita sambut tim hitam dan tim putih. Halo, kami dari tim hitam. Tim hitam, Manis. Manis kamu. Kami dari tim putih. Si Putih malah di Alibaba. Yeay. Mantap-mantap banget nih jargonnya. Baik, beri tepuk mulut dulu untuk kedua tim. Kali ini, baik. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting di bioindustri. Perlu diingat juga, kuis ini disponsori oleh perusahaan Paralon. Baik, mari kita kasih tepuk mulut untuk perusahaan Paralon. Oke, bagi para pemenang, nanti di akhir acara akan mendapatkan voucher liburan selama 1 bulan ke Cibubur. Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan cara bermainnya terlebih dahulu. Pada layar akan ditampilkan kotak teka-teki silang yang perlu diisi oleh masing-masing tim. Tim yang dapat menebak jawaban terbanyak menjadi pemenangnya. Bagi tim yang akan menjawab pertanyaan, harap menggunakan jargon masing-masing tim sebelum menjawab pertanyaan. Baik, apakah sekalian sudah mengerti? mengerti. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan 1 mendatang. Penerapan biorefinery dengan menggabungkan aplikasi termokimia untuk mengubah semua bagian dari sumber biomasa dengan bioproduk yang bernilai tinggi disebut Tim hitam. Hitam. Oke, silakan tim hitam. Valorisasi. Tampaknya lagi berunding ya tim hitam. Valorisasi kayaknya. Oke, valorisasi. Maksud valorisasi itu gimana ya? Maksudnya kayak apa? Valorisasi itu ya yang tadi yang ditanyain. Ya maksudnya definisinya apa? Jadi valorisasi itu kayak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menambah nilai pada produk dan residunya atau limbahnya dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kayaknya ragu-ragu ya. Apakah kelompok kalian yakin dengan jawaban tersebut? Yakin. Yakin. Oke, 3, 2, 1. Saya kunci jawabannya. Baik, pertanyaan yang tadi, yang penerapan biorefinery dengan menggabungkan aplikasi termokimia untuk mengubah semua bagian dari sumber biomasa menjadi bioproduk yang nilai tinggi disebut. Mari kita buka tirainya. 3, 2, 1. Ya, baik, selamat untuk tim kita. Putih, selamat. Putih, jangan menangis. Baik, oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Silakan tim putih untuk memilih 1 menurun atau 3 menurun. 1 menurun. Pertanyaan untuk kolom 1 menurun. Strategi untuk menggunakan biomasa secara lebih efisien dengan menggunakan ulang residu dan material daur ulang dalam proses produksi selama masih memungkinkan sebelum merubahnya jadi energi disebut Hitam. Oke. Silakan tim hitam. Mungkin biocascading ya. Biocascading itu apa ya? Jadi biocascading itu strategi untuk menggunakan biomasa secara efisien dengan menerapkan 3R, tapi yang perlu diingat di sini, jadi kalau misalnya kita mau buat biomasanya jadi biofuel, itu harus jadi pilihan terakhir, karena value yang bisa ditambahin ke biofuel itu yang paling rendah dibandingin produk yang lainnya. Mungkin itu aja, Mas. Exactly. Jawabannya tepat sekali. Selamat bagi tim kita. Untuk tim putih, jangan bersedih hati, karena masih banyak kesempatan. Poin sementara tim hitam 2 dan tim putih 0. Untuk pertanyaan selanjutnya, tim putih, silakan. Gimana, Cak Ketupat aja deh. Oke, 2 mendatar aja ya. Next. Ya. Baik, pertanyaannya, action plan yang berbunyi leading the way towards the sustainable circular bioeconomy adalah titik-titik bioeconomy. Putih. Hitam. Akhirnya tim putih, silakan tim putih. Jawabannya sirkular. Ya, benar. Sekarang untuk tim putih mendapatkan 1 poin. Ayo tim hitam jangan lupa. Ya, tepat sekali jawabannya isobutanol. Isobutanol merupakan salah satu jalur metabolisme dalam biokonversi kopi. Oke, lanjut. Oh iya, sebelumnya tadi kelompok putih sempat terlewat dalam penjelasan sirkular. Boleh untuk tim putih untuk penjelasannya? Oke, sirkular bioekonomi terdiri dari 2 asas. Yang pertama, sirkular ekonomi, dan yang kedua, bioekonomi itu sendiri. Yang pertama, sirkular ekonomi adalah ekonomi yang dirancang untuk mempertahankan produk, komponen, dan material pada nilai dan kegunaan tertinggi sepanjang waktu. Sedangkan bioekonomi itu sendiri, produksi dan pemanfaatan sumber daya yang berbasis dengan biologi. Jadi ketika digabungkan, sirkular bioekonomi adalah ekonomi yang dirancang untuk memanfaatkan sumber daya biologi.
Mantap, mantap, mantap. Nampaknya tim putih sudah mulai menyusul untuk tim hitam. Baik, sekarang kita lanjut ke babak selanjutnya. Silakan tim hitam untuk memilih pertanyaan. Silakan tim hitam. 5 mendatar. Pertanyaan selanjutnya, silakan dari tim hitam. Mau pilih yang mana? Tim hitam? 4 mendatar. 4 mendatar. Oke, pertanyaannya, jalur metabolit apa yang direkayasa pada riset penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral SIPH ITB dalam rekayasa genetika dalam sel mikroorganisme dengan substrat glukosa dalam biokonversi batik? Putih. Hitam. Putih. Tampaknya tim putih sudah mulai membarat. Silakan tim putih. Mana tim Sama putih? hitam. Jawabannya isobutanol. Apakah Anda yakin? Kenapa itu isobutanol? Karena isobutanol adalah Oke, nampaknya tim putih kebingungan dalam menjawab isobutanol. Jadi isobutanol itu merupakan salah satu pathway atau jalur metabolisme untuk biokonversi baterai. Oke, tampaknya tadi tim putih kelupaan ya untuk menjelaskan sirkular. Boleh untuk tim putih? Oke. Sirkular bioekonomi adalah ekonomi yang terdiri dari dua asas, yaitu yang pertama sirkular ekonomi dan yang kedua adalah bioekonomi sendiri. Nah, sirkular ekonomi adalah ekonomi yang dirancang untuk mempertahankan produk, komponen, dan material pada nilai dan kegunaan tertinggi sepanjang waktu. Nah, sedangkan bioekonomi itu adalah produksi dan pemanfaatan sumber daya yang berbasis biologi. Jadi, ketika digabungkan, maka menghasilkan sirkular bioekonomi. Oke, exactly. Jawabannya tepat sekali. Sekarang kita lanjut ke babak selanjutnya. Silakan tim hitam untuk memilih. Silakan tim hitam. 5 mendatar. Oke, proses di mana limbah atau produk sampingan dari suatu industri atau proses industri menjadi bahan baku untuk industri lain disebut titik-titik industri. Putih. Hitam. Oke, silakan Ibu Putih. Aduh. Disebut dengan simbiosis industri. Isinya 5 mendatar adalah simbiosis. Kita lihat jawabannya. Apakah benar? Ya, nampaknya nasib berbalik pada tim putih. Bener sih. Boleh silakan tim putih jelasin apa sih simbiosis itu? Jadi simbiosis industri itu adalah proses di mana limbah dari suatu industri menjadi bahan baku untuk produk yang baru atau industri lainnya. Dan konsep simbiosis ini sebenarnya terinspirasi dari konsep simbiosis yang terjadi di ranah biologi, di mana simbiosis ini sering didefinisikan sebagai hubungan antara individu dari spesies yang berbeda, di mana kedua individu ini diuntungkan. Jadi walaupun kayak limbah itu harusnya dibuang, tapi gara-gara ada simbiosis industri, limbah itu jadi kayak menguntungkan gitu. Gimana, Kak Ketupat? Mantap, tim putih. Tim hitam kok kalah sih? Wah! Oke, baik. Babak selanjutnya silakan tim hitam untuk memilih pertanyaan. Silakan tim hitam. 3 menurun. Baik, sekarang kita lanjut ke babak selanjutnya. Silakan tim hitam untuk memilih pertanyaan. Silakan tim hitam. 5 mendatar. Pertanyaan. Oke, 5 mendatar. Proses di mana limbah atau produk sampingan dari suatu industri atau proses industri menjadi bahan baku untuk industri lain, yaitu titik-titik industri. Putih. Silakan Putih. Dengan simbiosis industri. Simbiosis. Benar ya jawabannya? Kita lihat. Nampaknya nasib berbalik pada tim putih. Jangan menyerah tim hitam. Oke, tim hitam. 3 mendatar. Sip, industri yang diperkirakan memiliki level produktivitas lebih dari 50 ton lipid per hektar di Indonesia adalah? Hitam. Boleh tim hitam. Mikroalga. Yakin. Kenapa tuh mikroalga? Karena industrial simbiosis itu berbasiskan metabolit primer lemak yang kaya akan rantai karbon dan metabolit sekunder yang dapat dihasilkan oleh tanaman. Nah, di sisi lain itu, untuk mikroalga sendiri tersusun dari metabolit primer dan metabolit sekunder yang dapat menjadi basis ideal dalam pengembangan industrial simbiosis yang memproduksi berbagai macam bioproduk. Sehingga diperkirakan di masa depan nanti, industri yang berbasis mikroalga itu akan memiliki level produktivitas dengan lebih dari 50 ton lipid per hektar. Benar gak ya? Mari kita lihat. 3, 2, 1. Jeng, teng. Nampaknya tim hitam mulai mengikuti tim putih. Baik, karena tim hitam benar, boleh tim putih langsung pilih pertanyaan untuk babak selanjutnya. 2 menurun. Oke, 2 menurun. Salah satu contoh thermochemical conversion adalah?
Putih. Tim putih, boleh langsung silakan. Gasification. Apa tuh gasification itu? Boleh dikasih? Proses konversi biomasa jadi gas. Hasilnya itu disebut synthetic gas. Bisa juga disingkat jadi syngas. Makanya biomasa yang biasanya dibuang itu masih bisa dimanfaatkan kembali. Kayak yang ragu gitu ya. Tapi kita lihat aja deh jawabannya. Mana yang benar? Boleh silakan. Jeng. Tampaknya tim putih mulai meninggalkan jauh untuk tim hitam. Mantap. Oke, untuk tim hitam tetap menyerah dan jangan semangat. Oke, silakan lanjut untuk tim hitam. Mau ngasih pertanyaan yang mana? Yang tersisa aja, Cak Ketupat. Oke, yang tersisa untuk 4 menurun tadi. Saat ini bumi sudah dalam keadaan semakin tidak layak ditinggali. Ditinjau dari 2 batasan inti, yaitu susunan biosfer dan perubahan. Hitam. Wah, tim hitam mulai semangat. Boleh tim hitam. Huruf keempat I berarti kulit. Emangnya Oke, kulit. kenapa kulit ya? Oke, tim. Kita lihat aja jawabannya. Oke, pertanyaan dilempar ke tim putih. Silakan tim putih. jawabannya adalah perubahan iklim. Kenapa tuh iklim? Jadi penelitian itu mendefinisikan bahwa terdapat 9 batas planet untuk ruang operasi yang aman bagi kehidupan manusia. Dan dari 9 batasan tersebut, 4 diantaranya sudah dilanggar, seperti iklim, hilangnya integritas biosfer, perubahan sistem lahan, dan perubahan siklus fosfor dan nitrogen. Nah, 4 dari batasan yang telah dilanggar itu, 2 diantaranya merupakan batasan inti, di mana jika kedua batasan itu dilanggar, maka akan mendorong sistem bumi ke keadaan baru yang tidak lagi dapat menopang sistem ekonomi bumi untuk saat ini dan kedepannya. Seperti itu. Oke, kayaknya kita lihat dulu tuh pertanyaan terakhir apakah benar. Tapi sebelumnya aku mau izin dulu aku biar kelihatan tentang. Oke, silakan operator 3, 2, 1. Ini kayaknya putih menang. Ini mantap banget. Oke. Pemenangnya adalah Ting operator next. Bentar, muka aku biar kelihatan. Tim putih. Selamat. Ada tim hitam. Oke, karena biar lebih panas tim hitam, boleh tampilkan grand prize. Berlibur. Lebih ke Cibubur Town Square. Pajak 10%. I'm kali. Gara-gara kulit. Oke, terima kasih kepada 2 tim yang sangat mantap, khususnya tim putih sama-sama memenangkan permainan. Untuk tim hitam, sangat kasihan, Anda kalah. Oke, sekian dari kuis KJ Teka-teki Cak Ketupat. Terima kasih.